Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimakumullah. Pada video ini saya akan membahas tentang akikah atas request salah satu sahabat santri di kolom komentar pada video sebelumnya. Kelahiran dan kematian adalah sesuatu yang pasti di dunia ini. Setiap ada orang yang lahir ke muka bumi, di saat yang sama juga ada yang meninggal dunia. Tidak hanya setiap hari, tetapi setiap detik suara tangisan bayi pastilah terdengar di salah satu belahan dunia. Bila seseorang meninggal, maka perlu ada agenda yang harus disiapkan. Di antaranya adalah pemandian jenazah, sholat jenazah, pengantaran ke pemakaman, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana bagi mereka yang baru lahir ke muka bumi? Mereka juga memiliki agenda yang harus disiapkan. Di dalam Islam ada ibadah yang diperuntukkan bagi manusia yang baru lahir ke dunia ini. Bila merujuk pada bahasa Arab, akikah memiliki arti yaitu memutus dan melubangi. Dalam pengertian secara umum, akikah adalah aktivitas ibadah menyembelih hewan berupa kambing sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak. Hukum atas ibadah ini berbeda berdasarkan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa ibadah akikah hukumnya wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, dan ada pula yang mengatakan sunnah ghairu muakkad. Dari semua pendapat yang ada, yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkad. Artinya ini adalah ibadah yang memang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Dalil atas perintah ibadah ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan atau kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya." Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan lain-lainnya. Kemudian dari Salman bin Amir Ad-Dabi berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akikah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lalu dari Samurah bin Jundab berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan atau kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, dan lain-lainnya. Pelaksanaan akikah yaitu menyembelih seekor hewan sebagai bagian dari upacara kelahiran seorang anak ternyata sudah pernah dilakukan di zaman jahiliyah. Namun pelaksanaannya tentu berbeda dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buraidah berkata bahwa dahulu pada masa jahiliyah, jika salah satu di antara mereka memiliki anak, maka orang itu akan menyembelih kambing dan melumuri kepala bayi itu dengan darah kambing. Di dalam Islam, tata cara tersebut diubah menjadi yang lebih manusiawi. Lalu bagaimana tata cara akikah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, waktu pelaksanaan. Hari pelaksanaan ibadah ini biasanya dilakukan 7 hari setelah anak lahir. Bisa juga dilaksanakan 14 atau 21 hari setelahnya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Buraidah dari ayahnya menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akikah itu disembelih di hari ke-7 atau hari ke-14 atau ke-21. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Namun tidak masalah untuk melaksanakan akikah di waktu-waktu lainnya. Tidak perlu terpaku pada hari ke-7 beserta kelipatannya. Apabila kondisi orang tua memiliki kesulitan secara finansial,
maka akikah bisa dikondisikan pada waktu di mana orang tua tersebut mampu untuk melakukannya. Yang kedua, jumlah hewan. Ada perbedaan jumlah hewan yang disembelih antara anak yang berjenis kelamin laki-laki dan anak yang berjenis kelamin perempuan. Bagi anak laki-laki yang baru dilahirkan, maka akikahnya adalah dengan menyembelih 2 ekor kambing. Adapun untuk anak perempuan diakikahkan dengan hanya 1 kambing. Sebagaimana pada hadis Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika Rasulullah SAW bersabda, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama, dan bayi perempuan 1 kambing. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga, mencukur rambut bayi. Setelah penyembelihan hewan kambing telah dilaksanakan, maka ibadah selanjutnya adalah dengan mencukuri atau mengunduli kepala bayi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya, yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan atau kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan lain-lainnya. Yang keempat, melumuri dengan minyak wangi. Setelah kepala bayi digunduli, maka kepala tersebut dapat dilumuri dengan minyak wangi. Inilah yang membedakan dengan zaman jahiliyah. Pada zaman tersebut, kepala bayi dilumuri dengan darah kambing, sedangkan di Islam, kepala bayi dilumuri dengan minyak wangi. Yang kelima, bersedekah. Terakhir adalah dengan bersedekah. Perhitungan sedekah tersebut diambil dari berat rambut si bayi yang dipotong. Setelah rambut bayi dipotong, maka rambut-rambut tersebut dikumpulkan, kemudian ditimbang. Hasil berat timbangan tersebut kemudian dikonversi dalam bentuk perak. Katakanlah setelah dipotong terkumpul berat sebanyak 2 gram, maka pemilik harus bersedekah perak sebanyak 2 gram atau yang senilai dengan itu. Demikian penjelasan tentang akikah yang perlu untuk diketahui. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan tentang ibadah akikah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.